warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat mahasiswa. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Tanjung Pura, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, adapun tujuan dari video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar biologi dan kimia SD yang diampu oleh Ibu Dr. Rizka Tesi Muskania, MPD. Nah, dalam video ini kami akan menjelaskan mengenai sistem endokrin yang ada pada manusia. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kami akan memperkenalkan dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Andika dengan NIM F108124159. Perkenalkan, nama saya Kalina Sewin dengan NIM F108124149. Perkenalkan, saya Iman Karisma dengan NIM F108124172. Baiklah, kita akan masuk ke dalam pembahasan. Sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang menghasilkan dan melepaskan hormon ke dalam darah. Sistem endokrin ini terdiri dari 9 organ, yaitu ada kelenjar pineal, hipotalamus, kelenjar pituitari, tiroid, timus, kelenjar suprarenal, pankreas, ovarium, dan juga testis. Halo sobat-sobat mahasiswa, kali ini saya akan menjelaskan 3 bagian pertama dari sistem endokrin. Yang pertama ada kelenjar pituitari, yang kedua ada hipotalamus, dan yang ketiga ada kelenjar pineal. Yang pertama adalah kelenjar pituitari. Kelenjar ini adalah kelenjar utama dalam sistem endokrin, yang dimana kelenjar ini terletak di bagian dasar otak dan akan menghasilkan serta akan menyimpan banyak hormon yang dikendalikannya. Contohnya seperti ada pertumbuhan, ada metabolisme, ada pembuatan ASI setelah melahirkan, dan menstruasi, serta pematangan sel telur dan produksi estrogen oleh ovarium pada wanita. Nah, selanjutnya yang kedua ada hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian terpenting dari otak manusia, dan ini akan memiliki tugas untuk mengendalikan berbagai bagian tubuh. Salah satu tugasnya adalah membuat hormon, kemudian termasuk hormon yang akan mengendalikan kelenjar pituitari dan tekanan darah. Hipotalamus bereaksi terhadap pertumbuhan kadar hormon dalam tubuh. Selanjutnya adalah kelenjar pineal, yang dimana kelenjar ini adalah kelenjar kecil yang terdapat di dalam otak kita yang akan memproduksi sebuah hormon yang namanya adalah hormon melatonin yang akan mengendalikan pola tidur kita. Kali ini saya akan menjelaskan 3 bagian kedua yang ada pada sistem endokrin manusia, di mana ada tiroid, timus, dan juga suprarenal. Pertama adalah tiroid. Nah, tiroid ini adalah kelenjar yang bentuknya itu seperti kupu-kupu, terletak di leher di depan bagian atas tenggorokan atau trakea. Tiroid ini menghasilkan hormon yang dapat mengendalikan banyak fungsi tubuh, termasuk juga pertumbuhan dan metabolisme. Kelenjar ini juga menghasilkan hormon yang dapat mengendalikan jumlah kalsium pada tubuh. Yang kedua ada kelenjar timus. Nah, kelenjar timus ini ada di bagian atas dada, tepat di belakang tulang dada, dan di antara paru-paru. Nah, kelenjar ini menghasilkan hormon yang dapat membantu sel T atau sejenis sel darah putih untuk tumbuh dan berfungsi. Yang ketiga ada kelenjar suprarenal. Nah, kita memiliki 2 kelenjar suprarenal, satu di atas setiap ginjal. Nah, kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan beberapa hormon yang mengendalikan berbagai fungsi tubuh seperti metabolisme, detak jantung, tekanan darah, dan juga keseimbangan air dan garam. Kelenjar ini juga menghasilkan sejumlah kecil hormon seks, yaitu hormon estrogen dan juga testosteron. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan 3 bagian terakhir dari sistem endokrin. Nah, yang pertama adalah pankreas. Pankreas terletak di bagian bawah lambung antara hati dan limpa. Nah, pankreas ini berfungsi untuk menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Hormon insulin berfungsi untuk menurunkan kadar gula dalam darah, sedangkan hormon glukagon berfungsi untuk menaikkan kadar gula
dalam darah. Kemudian, ovarium. Ovarium merupakan bagian dari sistem reproduksi wanita. Nah, wanita memiliki 2 ovarium, yaitu tempat sel telur yang belum matang, berkembang menjadi sel telur yang menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Ovarium berada jauh di dalam panggul wanita. Nah, ovarium ini terletak di kedua sisi rahim, yaitu uterus, dekat dengan ujung tuba fallopi. Oke, selanjutnya yaitu Testis. Testis atau buah zakar merupakan bagian dari sistem reproduksi pria. Nah, pria memiliki 2 buah zakar. Buah zakar yaitu menghasilkan sperma dan hormon seks pria, yaitu hormon testosteron. Nah, sobat-sobat mahasiswa, jadi itulah penjelasan mengenai sistem endokrin yang ada pada manusia. Semoga video yang kami buat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.